Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah perjalanan yang menurut saya krusial banget, evolusi sistem keuangan. Kita akan lihat gimana perubahannya dari yang tadinya cuma sistem akuntansi dasar sampai jadi platform canggih, terintegrasi yang jadi mesin utama bisnis modern. Yuk kita mulai. Coba deh kita pikirin, di tengah persaingan bisnis yang super ketat kayak sekarang, kemampuan buat bikin keputusan yang cerdas dan cepat itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dan di pusat semua itu, ada satu hal yang paling penting, informasi yang tepat di waktu yang tepat. Tapi sebelum kita ngomongin teknologi yang canggih-canggih, kita harus balik dulu ke dasarnya. Karena setiap keputusan bisnis yang hebat itu, percayalah, selalu berawal dari informasi yang solid dan bisa dipegang. Dan fondasi itu adalah Sistem Informasi Akuntansi, atau yang lebih sering kita sebut SIA. Anggap aja ini adalah titik nol, awal mula dari semua cerita data di dalam sebuah perusahaan. Jadi SIA itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, bayangin ini sebagai mesin pengolah data keuangan perusahaan. Dia yang ngumpulin semua data mentah, setiap penjualan, setiap pembelian, setiap gaji, terus diolah jadi informasi yang bisa kita ngerti. Contohnya ya laporan keuangan. Tujuannya cuma satu, ngasih landasan yang kuat buat para pemimpin biar bisa ambil keputusan yang cerdas. Sebuah SIA dasar itu intinya punya 3 tugas utama. Pertama, jelas, dia ngumpulin dan nyimpen semua data dari kegiatan bisnis. Kedua, dia proses data mentah tadi jadi laporan yang berguna. Dan ketiga, ini yang krusial banget. Dia juga menyediakan kontrol internal buat ngelindungin aset perusahaan. Jadi, data kita bukan cuma berguna, tapi juga aman dan akurat. Oke, sistem dasar tadi itu udah bagus buat permulaan. Tapi kan dunia bisnis nggak pernah berhenti bergerak ya. Makanya dibutuhkan sebuah lompatan besar. Nah, disinilah kita masuk ke babak baru dalam evolusi ini, era integrasi. Coba bayangin masalah yang umum banget terjadi di banyak perusahaan. Departemen keuangan punya data laba yang akurat. Tapi tim sales punya data pelanggan di sistem mereka sendiri. Terus tim produksi nyatet inventaris di spreadsheet yang beda lagi. Semuanya punya data. Tapi datanya itu kayak hidup di pulau-pulau terpisah. Nah, inilah yang namanya silo data, penghalang besar buat kita bisa lihat gambaran utuh perusahaan. Nah, di slide ini kita bisa lihat perbedaannya secara langsung. Di sebelah kiri, SIA dasar fokusnya cuma akuntansi, data tiap departemen kepisah, dan laporannya seringnya baru ada di akhir bulan. Sekarang, lihat ke kanan. Dunia yang terintegrasi dengan ERP. Semua informasi, keuangan, penjualan, SDM, produksi, semuanya ngalir ke satu database terpusat. Ini bukan lagi soal ngelihat ke belakang, tapi soal tahu apa yang terjadi detik ini juga. Dan inilah dia pahlawannya, Enterprise Resource Planning atau ERP. Bayangin deh, ERP ini kayak konduktor orkestra bisnis, atau mungkin lebih pas disebut sistem saraf pusatnya perusahaan. Tugasnya itu nyambungin semua bagian yang beda-beda dan mastiin semuanya kerja bareng secara harmonis dari satu sumber kebenaran data yang sama. Jadi, apa sih hasilnya kalau pulau-pulau data tadi berhasil kita satukan? Hasilnya adalah sesuatu yang didambakan setiap pemimpin bisnis. Visibilitas total. Kemampuan buat melihat seluruh gambaran bisnis secara utuh, bukan cuma sepotong-potong, dan yang paling penting, secara real time. Kekuatan integrasi ini manfaatnya nyata banget loh. Manajemen jadi bisa akses data saat itu juga. Proses kerja jadi jauh lebih efisien karena nggak ada lagi tuh input data berulang-ulang. Akurasi juga meningkat drastis, jadi kesalahan manusia bisa berkurang. Dan karena semua transaksi kecatat di satu tempat, kontrol internal jadi jauh lebih kuat. Nah, ini semua jadi fondasi yang kokoh buat bikin keputusan strategis. Perubahannya ini benar-benar transformatif. Kita nggak lagi ngomongin soal nunggu akhir bulan buat dapat laporan setebal buku. Kita ngomongin soal buka laptop, lihat dashboard, dan semua metrik penting, arus kas, profitabilitas, penjualan, langsung kelihatan. Pergeseran utamanya adalah ini, dari yang tadinya reaktif menjadi proaktif. Pada akhirnya, evolusi sistem ini bukan cuma soal teknologi, ini juga tentang bagaimana peran manusia di dalamnya ikut berubah, khususnya teman-teman di fungsi akuntansi dan keuangan. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sangat baik. Akuntansi itu bertransformasi. Kalau dulu mungkin dianggap fungsi back office yang kerjanya cuma nyatat sejarah transaksi, sekarang dengan data yang terintegrasi, dia jadi pusat saraf informasi strategis. Perannya jadi vital banget buat ngebentuk masa depan perusahaan. Jadi, inilah inti dari perjalanan kita. Kita udah beralih dari sistem yang tugasnya cuma mencatat apa yang sudah terjadi, ke sistem yang ngasih kita wawasan buat merancang apa yang akan terjadi. Dari seorang pencatat sejarah menjadi seorang arsitek masa depan. Ini perubahan paradigma yang fundamental.
Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Kalau integrasi data lewat ERP sudah berhasil mengangkat peran manusia dari sekedar pencatat jadi ahli strategi, kira-kira peran apa yang akan dimainkan oleh kecerdasan buatan atau AI selanjutnya? Itu adalah pertanyaan untuk babak baru evolusi ini yang fondasinya sedang kita bangun hari ini. Sumber yang digunakan untuk membuat video ini dapat dicek di deskripsi video ini.